Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan adik-adik semua, selamat datang di Belajar Bahasa Inggris bersama Bini Mahira. Materi kali ini adalah Asking for and telling date, atau menanyakan dan menyampaikan tanggal. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adik-adik dan pemirsa semua, setelah belajar melalui media ini, insya Allah adik-adik dan pemirsa akan bisa menanyakan tanggal, ya, hari dan bulan, asking for dates, kemudian menyampaikan tanggal, hari dan bulan, telling dates, kemudian memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks untuk menyatakan dan menanyakan nama hari, bulan, nama waktu, hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun. Baik, untuk menanyakan tanggal, kita bisa mengucapkan what date is it? Tanggal berapa hari ini? What is the date today? Tanggal berapa hari ini? What date is today? Tanggal berapa hari ini? What date was yesterday? Tanggal berapa kemarin? What date is tomorrow? Tanggal berapa besok? Can you tell me what date is today? Bisa kamu beritahu saya tanggal berapa hari ini? Dan do you know what date is today? Kamu tahu nggak hari ini tanggal berapa? Gitu ya. Nah, untuk menyampaikan tanggal, kita bisa mengucapkan it is June the 15th. Sekarang tanggal 15 Juni. Today is October the 23rd. Sekarang tanggal 23 Oktober. Yesterday was December the 21st. Kemarin tanggal 21 Desember. Tomorrow is May the 22nd. Besok tanggal 22 Mei. Nah, untuk mengucapkan tanggal ada dua cara. Yang pertama menggunakan American English. Tertulis July 2, 2021, membacanya adalah July the 2nd, 2021. Jadi urutannya adalah month dulu, bulan dulu, kemudian the ordinal number, the second, the third, kemudian tahun 2021. Cara yang kedua menggunakan British English. Misalkan tanggal 3 Juni 2021, maka membacanya 3rd of June 2021. Jadi ordinal number dulu, ya, nomor peringkat, kemudian bulan dan tahun. Nah, cara mengucapkan tahun, ya, untuk dua digit awal dibaca dulu, kemudian dua digit akhir. Misalkan tahun 1300, 1800, 1902, 1707, ya, kita membacanya 1300, 1300. Jadi yang hitam itu 13 dulu, kemudian ratusannya 100. Kemudian tanggal tahun 1800, 1800, 18 dulu, 18 dulu, kemudian 100. Itu maksudnya 1800. Kemudian misalkan kalau 1402, maka bacanya 14 dulu, 14, kemudian 02. O itu bukan oh tapi 0, 02, maksudnya 1902. Kemudian 1707, maka membacanya 17 dulu, 17, kemudian 07. Contoh yang lain adalah 1675, maka membacanya 1675, 16 terus 75. 1820, maka 18, 20, 18 lalu 20. Kemudian 1992, maka 1992. Kalau 1998, maka 19 terus 98, 19 kemudian 98. Nah, untuk tahun 2001 sampai 2010, maka kita bisa membaca dengan 2000 and terus numbernya berapa. Misalkan 2001, maka 2001, ada n-nya. Misalkan 2005, maka 2005. Misalkan 2010, maka 2010. Untuk tahun 2010 ke atas, ya, ada dua cara adik-adik dan pemirsa. Yang pertama 2000 and numbernya berapa. Contohnya 2011, maka 2011. 20 dibacanya 2000, kemudian n angkanya nomornya berapa, 11 misalkan. 2022 maka bagaimana, 2022. Nah, cara yang kedua bisa menggunakan hitam dua angka dibaca dulu, ya,
20 kemudian 11, 20 kemudian nomornya berapa, misalkan 2011, itu maksudnya 2011. Kemudian 2022 bagaimana, berarti 20 kemudian 22. Untuk mengucapkan dekade ya, periode 10 tahunan, misalkan 1960 sampai 1969, maka itu tahun dekadenya adalah tahun 60-an, maka dibaca the 60s gitu ya. Untuk dekade 1990 sampai 1999, maka itu tahun dekade 90-an, maka kita membacanya the 90s, tahun 90-an. Untuk dekade atau 10 tahunan 2000 sampai 2009, maka itu tahun 2000-an, maka kita membacanya the 2000s, ada S-nya, the 2000s. Nah, sekarang preposisi untuk in itu digunakan untuk bulan, tahun, dan dekade. Contohnya, my school starts the academic year in July. Sekolahku memulai tahun akademiknya di bulan Juli, in July, berarti bulan. Nah, sekarang contoh yang tahun dan dekade. He gets the job in 2019 atau 2019. Dia mendapatkan job di tahun 2019. Nah, kalau dekadenya, there was an economic boom in 50s. Ada ledakan ekonomi di tahun 50-an. Nah, itu contohnya kalau in, preposition in itu digunakan untuk tahun dan dekade. Nah, sekarang preposisi yang kedua adalah on. Untuk apa? On itu untuk hari dan tanggal. Contohnya, the class starts on Monday. Kelas dimulai hari Senin, on Monday, bukan in Monday tapi on Monday. Kemudian yang kedua, he gets the job on April the 29th. Dia mendapatkan pekerjaan pada tanggal 29 April, bukan in April the 29th tapi on April the 29th, gitu ya. Lanjut. Nah, sekarang adik-adik tahu dan enggak, pemirsa juga tahu enggak, untuk menyampaikan tanggal kita harus menguasai nomor ordinal dan kardinal. Apa itu nomor ordinal dan kardinal? Sekarang simak penjelasannya. Dari kardinal dulu, yaitu nomor urut. Angka 1 maka dibaca 1 ya, angka 2 dibaca 2, 3 dibaca 3, 4 dibaca 4, dan seterusnya, atau dibaca sama dengan angkanya. Kalau 5 ya berarti 5. Contohnya 7 ya berarti 7. Nah, sekarang kalau ordinal number bagaimana? Itu nomor peringkat. Jadi kalau ada 1 ST itu bacanya adalah first, bukan 1 gitu, enggak ya, tapi first. Kemudian kalau kedua itu second, tulisannya 2 ND maka dibaca second. Kalau peringkat ketiga atau ranking 3 misalkan ya, berarti 3 RD dibaca third. Kemudian peringkat 4 TH ya, maka dibaca fourth. 5 TH dibaca fifth. Untuk 6 TH maka dia peringkat ke-6 bacanya sixth. Ada sixth, ada ujung lidahnya itu kayak dicepit sama gigi gitu ya, tapi di dalamnya, di dalam. Nah, sekarang kalau peringkat ke-7 bagaimana? The 7th. Peringkat ke-8 8th. Ke-9 9th, dan ke-10 10th gitu ya. Bukan TN biasa tapi 10th, ada kayak setelahnya. Nah, sekarang kalau urutan nomor 11 sampai 19 bagaimana? Maka tinggal menambahkan TH. Ya, misalkan peringkat ke-11 maka 11th. Urutan ke-12 maka 12th, 13, 13th ya, ada TH-nya. Untuk 14 maka 14, 15 peringkat ke-15, maka 15 peringkat 16, 16. Untuk peringkat ke-17 17, 18, 18, 19, 19. Jadi ada tintahnya. Kemudian kalau berakhiran dengan huruf angka 20 ya, misalkan ke 20 maka dibaca 20. Misalkan nomor atau angka yang berakhiran dengan huruf TY seperti 20, 30 dan seterusnya, maka ubahlah Y menjadi it 20 ya, misalkan 20 peringkat ke-20. Misalkan peringkat ke-30 berarti 30th, ke peringkat ke-30. Nah, sekarang kalau ada
angka ya, ada 2 digit misalkan ya, nomor 1, 2, 3 setelah puluhan ya, misalkan 20, 30, 40, 50, 60, 70 sampai 90, maka polanya adalah angkanya berapa dulu ya. Kemudian dibaca ordinal number dari 1 atau 2 atau 3. Misalkan 21, maka 20 itu berarti 20 kan. Terus yang pertama peringkat 21, maka pertama adalah first, maka 20 first. Kemudian yang ke-32 apa? Yang ke-32 maka 30 second. Ya 30 kan 30. Kemudian yang peringkat kedua maka second, maka 30 second. Nah, kalau ke 93 maka dibaca 90 third. 90 93 peringkat ketiganya third. Nah, kalau 94 bagaimana? Peringkat ke 94 maka dibaca 90 fourth. 90 itu 90, 4 peringkat 4 maka fourth. 90 fourth. Kemudian untuk nomor atau angka 1, 2, 3 setelah ratusan ya, 100, 200, 300, 400 sampai 900, maka polanya angka ya, ratusan angka ya. Kemudian ordinal number 1 atau 2 atau 3. Misalkan 101, maka 100 kan 100. Terus peringkat pertama maka first, maka 100 and first. Misalkan 302, peringkat ke 302, maka 300 kan 300. Nah, keduanya tadi maka and second, berarti 300 and second. Kalau 903, peringkat ke 903, maka dibaca 900 and third ya. 900, 900 dan ketiga and third. Bagaimana kalau 907? Ya maka dibaca 900 and seventh. 907, peringkat ke 907, 907 ya. Adik-adik kalau video ini terlalu cepat, adik-adik nanti bisa geser ke belakang, terus di pause, terus dipahami lagi, terus kalau sudah play kembali gitu ya. Nah, oke, saya lanjutkan. Sekarang adik-adik dan pemirsa tirukan ya, tirukan, ikuti ya apa yang diucapkan oleh narrative speaker. Kalian dengar lalu ikuti. Oke, siap ya? Silakan. October the 14th, 2022. December the 1st, 2023. January the 2nd, 2024. 14th of October, 2022. 1st of December, 2023. 2nd of January, 2024. Oke, bagus. Lanjut. (1820), 1992, 2001, 2005, 2011, 2011, 2022, 2022. Bagus, lanjut. Nah, adik-adik, kita ke latihan sekarang ya. Coba amati ya dan baca dialog lalu jawab pertanyaannya. Nomor 1, yuk disimak ya. Situasinya, Fabian and Melanie are in classroom with their classmates. They are having English lesson. Fabian tanya kepada Melanie, "Can you tell me what date is today?" Melanie menjawab, "Sure, today is November the 17th." Fabian membalas, "Thank you." Terus Melanie tanya lagi, "Do you have a plan?" Fabian menjawab, "Yes, I have a promise with Mr. Zach but tomorrow." Terus Melanie penasaran ya, "Can you tell me what?" Fabian menjawab, "I plan to learn math at 4 p.m. Terus Melanie merespon, "Okay, good." Nah, sekarang pertanyaan nomor 1, what is the relationship between Fabian and Melanie? Silahkan pause videonya ya. Catat di buku catatan kalian nomor 1 jawabannya apa, terus lanjut ke nomor 2 gitu ya. Pause, selesai jawab, play kembali. Sekarang nomor 2,
Untuk nomor 2 pertanyaannya, when does the dialogue happen? Nah, silakan dicari ya jawabannya. Pause videonya, play kembali setelah selesai. Saya lanjutkan nomor 3. Untuk nomor 3 pertanyaannya, do you have a plan? The word you refers to. Nah, silakan dicari ya, you yang ditanyakan. Pause videonya, play setelah selesai menjawab. Baik, adik-adik dan pemirsa, yuk kita cek ya jawaban kalian. Apakah benar semua atau salah satu atau salah dua ya? Silakan, atau betul semua. Nah, yang pertama adik-adik dan pemirsa, pertanyaannya, what is the relationship between Fabian and Melanie? Apa hubungan antara Fabian dan Melanie? Ya, berdasarkan situasi, yaitu Fabian and Melanie are in classroom with their classmates. Fabian dan Melanie ada di ruang kelas bersama teman-teman sekelas mereka, ya berarti mereka otomatis kan satu kelas, maka disimpulkan nomor 1 adalah C, Fabian is Melanie's classmate. Gimana, betul? Ya bagus kalau betul. Kalau salah ya silahkan diralat dulu. Lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2 pertanyaannya, when does the dialogue happen? Kapan dialognya terjadi? Adik-adik, tadi Fabian di dialog menanyakan, can you tell me what date is today? Bisakah kamu sampaikan atau beritahu saya sekarang atau hari ini itu tanggal berapa? Nah, Melanie menjawab, sure, tentu hari ini adalah tanggal 17 November. Maka jawabannya 17 November. Ya, bisa disimpulkan dari jawaban Melanie ketika ditanya tanggal berapa waktu itu Fabian tanya. Nah, jawaban nomor 2 adalah B. Ya, betul ya. Oke, good. Kalau benar, kalau salah ya diralat. Silahkan nanti bisa di setel kembali, dipelajari ya. Nomor 3 sekarang pertanyaannya, do you have a plan? Kamu punya rencana? Nah, kata you itu refers, merujuk, menggantikan siapa? Nah, sekarang tadi yang bilang do you have a plan adalah Melanie kan? Nah, berarti you atau kamu berarti menggantikan orang yang diajak bicara. Di sini Melanie bicara sama Fabian. Maka jawabannya nomor 3 adalah B, Fabian. Bagus ya kalau betul. Salah? Ya nggak apa-apa. Yuk kita belajar lebih dalam lagi. Nah, gimana, betul semua ya? Alhamdulillah kalau betul semua. Kalau salah pun ya nggak apa-apa. Kita belajar nanti, mudah-mudahan ke depan besok atau selanjutnya betul terus ya, setelah belajar dari media ini. Baik adik-adik dan pemirsa, adik-adik bisa download ya latihan tambahan, latihan lebih lanjut dari link yang tertulis di deskripsi video. Di situ nanti ada link, silahkan diklik ya, nanti akan terbuka. Kalian bisa download dan dicetak, kemudian kerjakan latihan lebih lanjut. Ini untuk memperdalam kemampuan adik-adik dan pemirsa terkait materi hari ini, oke? Nah, adik-adik dan pemirsa, kita simpulkan ya pembelajaran hari ini. Kita belajar apa tadi? Silahkan ditulis ya di lembar kesimpulan yang ada di worksheet yang sudah di-download. Kemudian bagian apa yang paling kalian suka ya. Tadi sudah beberapa tahapan-tahapan, yang paling kalian sukai yang mana? Pemirsa dan adik-adik, jangan lupa ya, pembelajaran bahasa Inggris tidak hanya melalui video saja, tapi silakan digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalkan hari ini agak lupa ya, tanyakan aja dalam bahasa Inggris, tanggal berapa hari ini. Nah, bagaimana tuh ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya ya, insya Allah akan saya buat lagi. Tapi untuk pembelajaran hari ini dulu ya. That's all. Terima kasih ya. Thank you, matur nuwun, syukron katsiron, arigatou gozaimasu. Terima kasih atas perhatian adik-adik dan pemirsa menyaksikan video sampai selesai. Silakan ya berikan komentar yang positif. Mungkin ada pertanyaan, masukan ya, silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa kasih like kalau suka videonya. Kalau bagus ya silahkan di share channel ini ya, biar berkembang, biar adik-adik yang lain bisa belajar pula. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih khilaf salah dan mohon maaf ya adik-adik semua. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.